Apa yang mau dibahas, Ini Bang Suka? terkait nubuatan Kayafas. Mungkin Anda sudah tahu di mana Kayafas bernubuat untuk kematian Yesus. Di Yohanes 11. Oh iya, Iya, di situ. itu Yohanes 11 ya. Iya, Jadi apa pertanyaannya apa itu Pak? Langsung Bang. Kayafas kan bernubuat Yesus harus mati untuk bangsa Israel. Nah, itu Ya. nubuatan itu katanya bukan Terus dari dirinya sendiri. Nah, kalau bukan dari dirinya sendiri, maka nubuatan itu berasal dari mana? ya, pertanyaannya itu terjadi apa tidak? Terjadi kan. Nah, berarti itu nubuatan yang berasal dari Tuhan. Yang mau dari Oke, mana? berarti berasal dari Tuhan. Kalau dia berasal dari Tuhan, kan jelas di dalam kitabnya orang Yahudi, mereka kan imam kepala ini, berarti dia paham kitab Taurat. Kalau kita melihat di Bentar ya. dalam, iya, doubling, bang, doubling. Bentar. Oke, udah, saya sudah bisa lanjutkan. Oke, iya, jadi Anda menyimpulkan bahwa Kayafas bernubuat itu dari Tuhan. Yesus harus mati. Di dalam kitabnya orang Yahudi, Keluaran 23 nomor 1, nomor 2 di situ dijelaskan bahwasanya jangan engkau menyebarkan kabar bohong. Itu nggak boleh menyebarkan kabar bohong. Jangan engkau membantu orang yang bersalah dengan menjadi saksi dusta, saksi yang tidak benar. Jangan engkau turut-turut kebanyakan orang melakukan kejahatan dengan cara kemudian memberikan kesaksian mengenai sesuatu perkara, dan janganlah engkau turut-turut kebanyakan orang membelokkan hukum. Itu perintah Tuhan. Sedangkan Kayafas ini adalah imam kepala. Mereka tahu pasti bahwasanya ada larangan untuk berdusta, ada larangan untuk menyebarkan kabar bohong. Tapi kenapa ketika mereka ingin menggenapi nubuatan itu, mereka harus berdusta, mereka harus melakukan tipu muslihat. Artinya tidak sinkron antara pemberi nubuat dengan larangan dia sendiri, bertentangan berarti. Jangan berdusta, jangan bersaksi palsu, Sabar, jangan sabar Bang. berkongko membantu orang untuk melakukan berita bohong. Nah, sedangkan Kayafas bersama krunya itu melakukan tipu muslihat dan kesaksian-kesaksian bohong untuk membunuh Yesus. Satu keadaan yang tidak relevan dengan perintah Tuhan di dalam kitabnya Yahudi. Silakan. Sabar Bang Suma. Kan di situ pertanyaannya bahwa Kayafas itu dapat bisikan dari siapa kan? Nah, tadi saya sudah Iya. bilang bahwa itu dari Tuhan. Nubuatannya itu terjadi. Nah, nah, terus apa relevansinya dengan yang tadi Bang Suma kutip dari ulangan tadi? Keluaran. Kalau itu dari Tuhan, kenapa mereka harus berbohong, bersaksi dusta, melakukan tipu muslihat? Kalau itu memang betul dari Tuhan. Oke, di ayat mana yang mengatakan begitu bahwa mereka saksi dusta tipu daya? Supaya kita clear. Coba Anda buka di Markus. Dari mana? Markus 14 nomor 1. Markus 14 ayat 1 ya. Iya. Supaya kita tahu konteksnya. Ini kan Markus 14 ayat 1 ya. Iya, ada juga Matius 26. Lanjut aja dulu, silakan.
Hari raya Paskah dan hari raya roti tidak beragi akan mulai 2 hari lagi. Ini kan, Iya. imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat mencari jalan untuk menangkap dan membunuh Yesus dengan tipu muslihat. Nah, Nah itu. iya. Kenapa mereka harus melakukan tipu muslihat? Kalau ternyata itu nubuat dari Tuhan. Loh, Sementara dari mana Bang Suma tahu bahwa tipe muslihat ahli-ahli Taurat yang dimaksud dalam Markus 14 ayat 1 ini adalah uh, termasuk juga Kayafas yang di dalam yang dikutip dari Yohanes 11 tadi. Dari mana Bang Suma tahu? itu imam-imam kan di sana. Iya, imam-imam. Kalau saya bilang ustadz-ustadz, ketika ustadz-ustadz ada satu ustadz yang berbuat onar, ya kan? Terus apakah saya bilang termasuk ustadz Suma juga di dalam? Kan tidak begitu cara Kan berjalan. kan Kayapas yang memulai. Anda lihat di dalam Yohanes 11 itu Kayapas yang memulai bernubuat bahwa Yesus itu harus mati. Kayapasnya yang minta dia harus Iya, mati. Sedangkan di dalam Matius 26 justru dia juga terlibat di sana melakukan kesaksian terhadap hal yang menghantarkan Yesus kemudian disalibkan. Kan imam-imam ini iya. tidak akan mungkin Jadi begini, melakukan. Pak. Jadi mungkin Silakan, silakan. bentar, Bang Suma. Jadi yang relevan untuk ditanyakan kepada saya, kenapa Kayafas ini orang yang tidak benar, ya kan? Tapi Iya, kenapa kok Tuhan memakai dia untuk menyatakan nubuatan? Nah, itu pertanyaan yang relevan dengan topik yang Abang buat di layar gitu, Bang Suma. iya kan Kalau Abang mengaitkan lagi Kayapas kan dengan banyak ayat, lalu di situ tidak disebutkan bahwa itu Kayafas pun termasuk di dalamnya, ya itu saya pikir tidak relevan, Bang Kayapas Suma. termasuk abang, Gitu. termasuk Kayapas. Matius 26 nomor 3. Jelas sekali Kayapas berunding dengan imam-imam yang lain, dengan ahli Taurat yang lain. Mereka kemudian bersepakat menangkap Yesus dengan tipu muslihat untuk membunuh Yesus. Gitu loh. Coba Anda baca itu. Matius 26 nomor 3 nomor 4 disebutkan di situ Imam Kayapas berunding untuk menangkap dan membunuh Yesus dengan Ya, tipu muslihat. Kalau dia mendapatkan penglihatan dari nah justru Tuhan, itu Bang Suma yang saya bilang. Gini Bang Suma, yang saya koreksi tadi bahwa pertanyaan yang relevan tuh sebenarnya di situ Bang Suma, bahwa kenapa Kayafas ini kan orang jahat, ya kenapa kok dia dapat dipakai untuk menyatakan nubuatan dan nubuatan itu terjadi, dan tadi saya jawab bahwa nubuatan itu berasal dari Tuhan. Nah, itu pertanyaan yang relevan dan saya akan menjawab itu, ya kan? Jadi begini Bang Suma. dari mana Anda mengatakan bahwasanya Kayapas itu orang jahat? Ya karena tadi abang yang menunjukkan ayat-ayat itu kan dia berunding kan. Nah, berarti Tuhan memberikan wahyu kepada orang jahat gitu. Nah, bukan wahyu di situ nubuatan dibilang kan. Ya, nubuatan itu kan wahyu Nah, ilham. Itu kan ilham. iya, nah, nubuatan. Jadi tidak serta Ah, merta begini Bang Suma. Orang jahat pun eh, Tuhan bisa pakai itu untuk menyatakan menyatakan apa? Menyatakan nubuatannya, menyatakan maksudnya. Salah satu contoh dalam perjanjian lama itu kalau abang lihat dalam bilangan 22 ayat 4 itu Bileam Bang Zuma. Bileam itu mm-mm. bukan nabi yang setia, tetapi justru Allah itu membuat ucapannya itu adalah nubuatan yang benar, terjadi sesuai dengan apa yang dia nubuatkan. Nah, dari sini Bang Suma, apa yang kita bisa pelajari yang pertama bahwa di sini menunjukkan bahwa Allah itu Allah berdaulat. Dia bisa pakai apa saja, bahkan musuh dia bisa pakai untuk menyatakan atau menggenapi rencananya. Berarti dengan kata lain Anda menuduh Tuhan bekerja sama dengan orang jahat gitu. Bukan bekerja sama dalam teologi Kristen itu Lalu Abang apa Suma. itu? Dalam Anda kan sekali Bang Suma. saudara Yudas, membaca Bang saudara Suma. membaca bagaimana dalil Kayapas berbicara bukan dari dirinya. Anda mengatakan dari Tuhan. Kayapas berbicara dari Tuhan bahwa Yesus harus mati tahun itu juga.
Caranya bagaimana? Mereka melakukan tipu muslihat, kesaksian palsu. Apakah enggak bertentangan dengan perintah Tuhan dalam Keluaran 23? Saksi dusta, Bang Suma kesaksian harus palsu. membedakan dulu Bang Suma. Bang Suma harus membedakan dulu Bang Suma. Tadi saya kasih contoh Yudas itu. Yudas itu kan dia rencananya jahat kan, tapi justru rencana jahatnya itu Tuhan pakai dengan menyatakan atau menggenapi rencana Tuhan untuk kebaikan, penebusan. Ini persis sama. Kayafas itu dia ingin membunuh Yesus demi politik ya, tetapi kita lihat di situ bahwa justru Tuhan pakai ucapannya itu untuk menubuatkan tentang penebusan Kristus yang tadi Abang Suma tanya. Dengan cara tipu daya. Jadi orang yang berbuat tidak baik itu dia tanggung jawab atas apa yang dia buat, tetapi Tuhan bisa pakai itu untuk mendatangkan kebaikan bagi saya, bagi Bang Suma kalau Bang Suma percaya. Gitu. Berarti keselamatan Anda berasal dari orang-orang yang melakukan kejahatan. Oh, logiknya tidak begitu Bang Suma. Loh, bagaimana Logiknya ceritanya? Kenapa Anda ingkar? Anda tadi yang mengatakan bahwa Tuhan memakai orang jahat untuk menyelamatkan diri Anda. Berarti orang jahat ini berjasa terhadap Anda. Bang Suma, orang mereka-rekakan yang jahat, ada ayatnya, ya. Tapi Tuhan rubah itu memakai untuk kebaikan banyak orang. Berarti bisa jadi Yusuf, Bang Suma. Bisa jadi kejahatan itu yang dilakukan oleh orang adalah sebuah kebaikan, gitu maksudnya. Saya kasih contoh saja Bang Suma. Saya kasih contoh real. Gimana ini? Bahkan saya pakai Bang Suma sebagai objek. Contoh ya, saya contoh ya, tidak berarti betul ya. Bang Suma membuat polemik, memelintir ayat-ayat Alkitab, tetapi Tuhan bisa pakai itu Anda untuk yang apa? Untuk memacu orang Kristen menggali lebih dalam firman Tuhan. Jadi abang mereka rekakan yang jahat untuk menyumat Kristen. Sekarang begini. Tuhan pakai itu untuk umat Tuhan itu dipacu untuk menggali, belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Begitu, menurut Suma, saudara, prinsipnya. apa yang dilakukan oleh Imam Kayafas ini, apakah benar di hadapan Tuhan? Ya, dia menyatakan nubuatan itu benar, tetapi tindakan moralnya itu tidak benar. Saya ulang lagi. Tapi apakah yang dilakukan Kayafas ini benar di hadapan Tuhan? Yang mana? Yang dilakukan yang mana? Tipu muslihat. Kalau abang tanya, apakah nubuatan ini benar? Ya benar karena terjadi dan itu saya bilang apakah Tuhan yang dilakukan oleh Kayafas itu benar di hadapan Tuhan? Nubuatan itu. Tetapi Apakah jika benar Anda tanya perbuatan dia dalam hal ini dia bersekongkol juga untuk menanya, ya itu tidak benar. Gitu. Tapi bukankah itu perintah Tuhan? Anda membedakan dulu. Iya. Makanya saya bertanya, apakah yang membisikkan Kayafas ini Tuhan atau iblis? Ya, jawaban saya tadi. Tuhan mengajarkan melakukan tipu muslihat, begitu? Oh, enggak begitu. Berarti iblis. Loh, justru kita main logika ini dari tadi. Anda yang mengatakan, saudara mengatakan bahwa Kayafas bernubuat dari Tuhan. Nubuatan itu betul karena Tuhan yang menggerakkan dia untuk menyatakan. Berarti Terus Anda tanya yang nggak beres pada Kayafas itu apa? Apakah perbuatan persengkokolan dia yang jahat? Itu enggak betul, jelas. Nah, berarti Tuhan bersekongkol dengan kejahatan untuk menyelamatkan Kristen, begitu? Itu justru menyatakan kedaulatan Tuhan, dia bisa pakai apa saja. Iya. Berarti Anda sudah menjawabnya dengan kata lain, Anda sudah menjawabnya iya. Mungkin Abang Suma bisa survei atau orang-orang yang menonton bisa survei. Kadang orang itu susah dibantu, susah itu ditolong oleh orang-orang yang musuhnya dia. Nah, begitulah cara kerja Tuhan, Bang. Artinya Tuhan melanggar perintah sendiri untuk jangan Tidak. kemudian Logiknya melakukan. dari mana Bang Suma Anda mengatakan begitu? Itu Kan Tuhan melarang jangan berbuat. tidak bisa menarik satu kesimpulan logis yang begitu, Bang Suma. Keluaran 23 itu mau dihapus.
Kalau Mau dihapus. ya Keluaran 23 cara membaca apa-apa kaitannya dengan, makanya tadi saya bilang relevansinya dengan Ada perintah di Keluaran 23 itu, ada perintah sangat jelas. Jangan kau membunuh orang yang tidak bersalah. Jangan kau bunuh orang iya, yang benar. Nah, terus kenapa Yesus betul. orang benar ini dibunuh? Iya, maka orang yang membunuh Yesus dia akan mendapat ganjarannya itu nanti kan, gitu. Gimana yang betul? Tuhan Oh, mengatakan haruslah kau jauhkan Bang Suma, dirimu dari perkara topik lain, dusta. topik lain saja Bang Suma. Saya prihatin ya, kalau Bang Suma angkat topik ini mudah dipatahkan Bang Suma. Anda nggak bisa Mencari mematahkan topik ternyata. yang sulit-sulit Bang Buktinya, Suma. buktinya Anda kelabakan untuk membahas ini. Di sisi lain Anda Kelabakan, betul. mengatakan Tuhan yang bernubuat kepada Kayafas. Di sisi lain Anda menyalahkan keadaan Kayafas yang melakukan dusta. Di sisi lain Anda membenarkan dusta demi keselamatan Anda. Tapi Anda membantah dalil Keluaran 23. Tuhan melarang orang-orang Yahudi melakukan kesaksian palsu. Mana yang betul? Iya. Iya Kalau apa? kesaksian palsu, palsu itu berasal dari keinginan Iblis. jahatnya. Tetapi yang tadi saya bilang Iblis. nubuatan itu, Tuhan memakai dia, Eh, menggerakkan dia untuk Berarti Tuhan mengatakan sendiri, nubuatan. berarti Tuhan sendiri yang melanggar perintahnya jangan bersaksi dusta. Oh Tapi iya, Tuhan jangan menyuruh bersaksi dusta gitu. begitu, nggak begitu. Jadi Itu Anda bagaimana? dari tadi kita ngobrol, Anda sudah langgar beberapa hukum logika. Kalau saya mau Wih, kuliti Anda satu-satu, yang tapi ya melanggar sudah. hukum logika. Tuhan melarang jangan Memang berdusta. Tuhan tidak Sekarang cuman retorika apakah aja, Tuhan? Sekarang aja. apakah Tuhan melanggar ketika dia mengatakan jangan kau berdusta, tapi dia yang mengajarkan orang berdusta? Ayo, Salah itu. kok jadi salah? Orang berakal tidak teliti mengalah Kalau dengan saya baik. menilai, Itu Bang ka- Suma. kalau saya menilai yang membisikkan Kayafas membunuh Yesus itu iblis, itu baru betul. Oh tidak, tidak. Kalau Loh, yang membunuh, ya jelas apa? membunuh. Membunuh apa? Tapi kalau dia Bukankah mereka menyatakan membunuh karena nubuatan kesaksian palsu? Gimana ceritanya? ini, gini ya. Dari tadi itu ayat berapa yang ini? Jadi bedakan Ya, dulu Bang Suma, jangan pelintir-pelintir begitu Bang Suma. kok jadi saya yang memelintir, saya yang kasih data, saya yang sajikan materi. Anda bilang saya pelintir. Yang memelintir ente, saudara. Ente. Ente yang melilit lidah. Tuhan mengatakan Gini, jangan kau berdusta. jadi cuman itu saja Bang Suma. Itu kan kalau orang orang waras nonton, dia udah tahu mana yang masuk logik, Iya, mana iya, yang betul cuman itu, betul, ngomong betul. aja. Betul, kalau orang waras ya pasti tahu. Ya Anda sendiri Yang waras waras itu nggak? ya, kalau itu orang yang mabuk-mabuk agama, Gimana ini? dia Kok akan jadi, digunakan. kenapa jadi curhat abangku? Kalau kita lihat kondisi yang ada, Yesus itu dibunuh ya oleh karena kesaksian palsu dan tipu muslihat. Dengan kata lain, bukan Tuhan yang menghendaki tapi iblis. Jadi yang datang kepada Kayafas mengatakan Yesus harus dibunuh untuk bangsa Israel demi menyelamatkan bangsa Israel dari perbudakan Roma, itu iblis bukan Tuhan. Gini, saya mau ajarin Bang Suma, kita jangan jangan seperti cara itu. Kita baca ayatnya, biar Bang Suma mau tanya Oh, yang bagian mana. bagus. Silakan Anda Ayat baca. 49 ya, 49 sampai 51 ya. Silakan. Tetapi seorang di antara mereka yaitu Kayafas imam besar pada tahun itu berkata Ya. kepada mereka, kamu tidak tahu apa-apa dan kamu tidak insaf bahwa kamu lebih berguna bahwa kamu lebih berguna bagimu jika satu orang mati untuk bangsa kita daripada seluruh bangsa itu ikut binasa. Hal Ya. hal itu dikatakannya bukan dari dirinya sendiri, tapi sebagai imam besar. Pada tahun itu, ia Hah, bernubuat bahwa hah, Yesus akan mati. mati untuk bangsa itu. Hah. Poin pertanyaan Bang Suma kan di ayat ke-25 bagian terakhir kan, dia akan bernubuat bahwa Yesus akan mati untuk bangsa
Itu kan. Nah, Eh, terus terus? pertanyaannya, apakah nubuatan itu berasal dari Tuhan atau dari Iblis? siapa? Nah, Iya. saya jawab berasal dari Tuhan. Oke. Berasal Terus, dari Tuhan. Anda yakin? ya, Oke. dari Tuhan. Oke, dengarkan saya. Saya sudah menjelaskan tapi Anda memaksa. Jangan Anda nanti lari dari pernyataan saudara. Berarti jika itu Tuhan, Yesus harus mati untuk bangsa itu. Betul? Itu harus mati, ya jelas, dan itu Iya, nubuatannya. tunggu. Untuk bangsa itu yang dimaksud di sini bangsa siapa? Ya bangsa Israel yang Oke, dalam bangsa Israel ya. Nubuatannya dari Tuhan, Yesus harus mati untuk bangsa Israel ya. Betul? Ya, betul. Tolong Betul. tunjukkan nubuatan dari Tuhan melalui Kayafas. Yesus mati untuk orang-orang Kristen, Katolik, Roma, Belanda, Indonesia. Silakan. Baik. Silakan. Roma pasal 9 di situ dikatakan Imam Kayafas yang bernubuat, jangan Paulus. Jangan Anda loncat. Jangan jilat ludah sendiri. Jangan ludah Anda jilat lagi. Ketika Kayafas bernubuat, Anda harus menerima nubuatan itu. Bahwasanya Kayafas bernubuat, Yesus harus mati untuk bangsa Israel. Bukan untuk bangsa Belanda, untuk bangsa Indonesia. Ya silakan Anda baca selanjutnya. Baca selanjutnya dari nubuatan itu. Kitab dari Kejadian. Kenapa larinya kemana-mana? Ini berbicara mengenai nubuat Kayafas. Nubuat Kayafas. Kenapa lari ke Paulus? Kenapa ke Paulus? Ada nubuat Paulus juga. Paulus juga bernubuat gitu. Paulus juga. Saya bilang tadi. Alamak. Saya bilang bahwa orang Kristen itu membaca Alkitab dari Kejadian sampai. Saya tidak peduli. Saya tidak peduli. Sekarang Imam Kayafas bernubuat katanya dari Tuhan. Kenapa sekarang Anda nggak percaya? Ayo. Lepas dari Kenapa sekarang Anda tidak percaya? Tadi Anda memaksakan itu Imam Kayafas bernubuat dari Tuhan. Sekarang ketika nubuatannya hanya untuk Bani Israel, kenapa Anda menangis? Mana nubuatan Kayafas? Mana nubuatan Kayafas bahwa Yesus harus mati untuk seluruh bangsa? Mana? Harus mati untuk seluruh. Ada. Ada dari Kayafas nubuatan saya begitu. bilang di Roma. Kenapa jadi Roma, Cak Ayu? Kenapa larinya ke Roma, Cak Ayu? Yang menjadi eksekutor, sabar, yang menjadi eksekutor penyaliban itu Kayafas dan krunya. Kenapa jadi Roma Anda bawa? Kenapa iya? Hei saudara, Roma, Paulus mulai menulis itu di tahun 48. Kebanyakan tulisannya ditulis di tahun 52. Masakan Paulus bernubuat duluan terjadi baru bernubuat. Alamak. Saudaraku, jangan memperbodoh Kalau diri. poin ini saya pikir poin ini saya sudah jelaskan. Anda terima Apa yang Anda jelaskan? Tidak ada yang Anda jelaskan di sini. Anda cuma melakukan penipuan terhadap diri Anda sendiri. Yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Anda hanya menipu diri Anda sendiri, saudaraku. Di saat saya mencoba untuk mengeluarkan Anda dari lingkaran itu, Anda bertahan, itu dari Tuhan. Oke, kalau begitu Anda harus percaya bahwa Yesus mati untuk bangsa Israel tok. Kenapa kembali lari ke Roma? Ya, karena pemahaman Anda itu bangsa Israel yang dimaksud bangsa Israel secara ini letter leg, kamu membaca letter leg. Lalu harus seperti apa lagi? Memang ada bangsa Israel lain.
Ah, Bangsa keturunan Abraham itu yang Israel secara rohani itu orang Kristen Bang Suma. Ada di ya segala Allah penjuru ya bumi. Karim. Sungguh benar firman-Mu ya Allah, dengan orang-orang ini saya berhadapan. Ya Allah ya Ya Karim. sudah, Bang Suma. Saya pikir kita sudah ya, saya sudah menjawabnya. Ya tidak mungkin Anda percaya lah, karena Anda Saya seorang percaya kepada polemik apa yang kan. tertulis. Tidak, Anda kan membuat polemik ayat-ayat Alkitab. Oh, Tapi kok jadi saya saya yang bikin juga polemik, teman-teman? menjelaskannya, terima atau tidak terima, saya sudah menjelaskannya. Saya pikir begitu saja Bang Suma ya. Oke, saudara, thank you. Makasih banyak. Ya Allah ya Karim. Al-Quran menarasikan kepada kami, pemahil kafirina amhilhum ruwaida. Beri kesempatan mereka berumur panjang, kata Allah. Berikan kesempatan mereka untuk menikmati bumi ini, surga di bumi ini. Karena kesenangan mereka hanya di bumi ini. Biarkanlah mereka bersenang-senang sejenak. Amhilhum ruwaida, kata Allah. Karena setelah kematian mereka, mereka akan di neraka jahanam, kekal di dalamnya untuk selama-lamanya. Ya Allah ya Karim. Ini kesesatan yang nyata gitu.